Tanjung Balai ringkus pengedar ganja. Tracing dan rapid test terhadap pedagang dan pengunjung sejumlah pasar tradisional di Padang Lawas Utara. Bupati Simalungun pimpin rakor penanganan hukum protokol kesehatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai meringkus pengendara sepeda motor yang membawa daun ganja kering yang disimpan dalam celana saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku berinisial DY 47 tahun terpaksa diborgol polisi karena sempat mencoba kabur saat akan diringkus Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai. Kecurigaan polisi terhadap pelaku ternyata membuahkan hasil. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh pelaku, dari dalam celana ditemukan 2 bundalan yang diduga daun ganja kering. Penangkapan pelaku berawal saat petugas Satlantas Polres Tanjung Balai tengah mengatur lalu lintas. Pelaku yang tidak memakai helm diberhentikan petugas. Setelah turun dari motor, pelaku kabur dan langsung dikejar petugas dan berhasil ditangkap. Jadi pada saat personil kita Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai melaksanakan gatur pagi, ada 1 unit sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka dan tidak menggunakan helm. Setelah diberhentikan, ditanyakan kenapa tidak menggunakan helm. Pada saat itu, si pengendara langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan personil kita sehingga dilakukan pengejaran. Ya, setelah itu dapat ditangkap kembali. Setelah ditangkap, ada ditemukan benjolan di dalam kantong celana sebelah kanan dan di dalam kemaluan. Setelah ditanyakan, yang pelaku ini dibawa lagi ke tempat sepeda motor dan dibukakan, ternyata ditemukan, ya kita duga daun ganja kering. Atas perbuatannya kini pelaku langsung diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai untuk penyelidikan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga Medan menggugat KPU dan Bawaslu untuk menunda pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020. Gugatan class action yang didaftarkan ke Pengadilan Medan ini karena Kota Medan masih zona merah COVID-19. Sepuluh orang warga Kota Medan dari organisasi dan lembaga masyarakat mendaftarkan gugatan penundaan pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2020 ke Pengadilan Negeri Medan. Warga bersama tim advokasi kemaslahatan umat menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan untuk menunda pelaksanaan pilkada. Pendaftaran gugatan mereka nilai sebagai upaya membantu pemerintah dalam memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19 dengan mencegah pembentukan klaster baru penyebaran yang dikhawatirkan terjadi jika penyelenggaraan Pilkada Kota Medan 2020 tetap dipaksakan. Penggugat juga meminta seluruh pemangku kepentingan bagi penyelenggaraan Pilkada Medan untuk arif dan bijak mendahulukan kesehatan dan keselamatan warga Kota Medan dibandingkan menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pokja GNPF Ulama Sumatera Utara sudah memperhatikan dengan baik bahwa pilkada kali ini adalah pilkada horor. Kita ketahui bersama bahwa Kota Medan ini zona merah level 3. Angka COVID-19 penyebarannya terus meningkat hari demi hari. Lalu di situasi seperti ini ada lembaga KPU dan Bawaslu dan stakeholder lain sedang melakukan tahapan pilkada. Tentu ini sangat membahayakan bagi rakyat Kota Medan khususnya.
Di sisi lain pemerintah melakukan kampanye agar melakukan protokoler. Tapi di sisi lain ada stakeholder pemerintah maupun KPU Bawaslu melakukan upaya-upaya yang sistematis mengundang kerumunan. Gugatan untuk menunda pilkada dibuat dalam bentuk class action dengan harapan keputusan gugatan ini akan jadi acuan KPU menunda pilkada Kota Medan. Setelah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata, para penggugat akan menunggu proses lanjutan di pengadilan, sembari menghimpun masyarakat yang punya aspirasi sama. Justru dengan adanya gugatan ini seharusnya lembaga yang kami gugat itu berterima kasih kepada para penggugat ini. Kenapa gitu? Dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap pilkada ini, membuka ruang keterbukaan publik berdasarkan untuk hak-hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sembari menunggu proses di Pengadilan Negeri Medan, tim advokasi kemaslahatan umat juga akan menggelar aksi menghimpun tanda tangan warga yang menuntut penundaan pilkada Kota Medan, sembari menyurati Presiden dan Wakil Rakyat. Penggugat berharap pilkada digelar saat Kota Medan sudah berada di zona hijau COVID-19 dan semua syarat adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan WHO telah dipatuhi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, gudang milik PT Indomarko Adiprima yang berada di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam kilometer 18,5 Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ludes terbakar. Sumber api diduga akibat hubungan arus pendek listrik, dan dalam waktu singkat, gudang terbesar PT Indomarko yang bergerak di bidang retail distributor produk dari PT Indofood Sukses Makmur Indonesia ini ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sumber api berasal dari bagian ruang gudang penyimpanan, sehingga banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Selain banyaknya bahan yang mudah terbakar, sempitnya lorong-lorong yang ada di perusahaan tersebut membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Deli Serdang dan Pemko Medan, serta 1 unit mobil water cannon milik Polresta Deli Serdang tiba di lokasi kejadian. Turun dari Pemkab Deli Serdang 6 unit dan Pemko Kota Medan 2 unit, Pak. Selain itu ada dinas yang lain, Mas? Tidak ada, Pak. Sejauh ini belum ada, Pak. Jadi mungkin kendala-kendalanya kita karena tadi ada juga ban bekas di dalam, jadi mungkin ya kesulitan anggota dalam pemadaman. Tetapi saat ini petugas pemadam kebakaran Deli Serdang maupun Kota Medan telah bisa mengamankan titik api, Pak. Jadi ini sedang masuk proses pemadaman, Pak. Proses yang kesulitannya di mana ini? Ya, akses airnya agak sulit, Pak. Tapi ini sudah berangsur-angsur mulai bisa membaik masalah airnya, Pak. Kebakaran sekitar jam 7.45, Pak. Saya waktu mau pergi dinas ke Lubuk Pakam. Bang, ini asal api dari ruangan mana, Bang? Langsung dari tempat penyimpanan gudangnya, Indomarko. Di dalam apa barang apa aja? Pabrik apa dia? Makanan ringan, Pak. Makanan ringan anak-anak. Indomie, segala macam. Dan tapi ada juga tadi situ di belakang ada juga tadi ban bekas. Jadi ini sudah bercampur, Pak. Personel Polsek Tanjung Morawa masih melakukan penyelidikan guna mengetahui secara pasti penyebab kebakaran yang terjadi di gudang PT Indomarko tersebut. Dari percikan dari arus listrik sementara, itu jawaban daripada pihak dari perusahaan. Namun kita nanti dari pihak Sitipol kita ya ataupun dari pihak lapor mungkin nanti menyusul setelah apinya padam. Dan pada saat ini api sudah mulai mengecil, namun karena sempitnya lorong-lorong dari perusahaan ini dan cara bekerja dari dinas pembakaran agak susah masuknya. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara. Lakukan tracing ke pasar-pasar tradisional dengan melakukan rapid test terhadap para pedagang dan pengunjung di pasar. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Kesehatan dan sejumlah puskesmas memfokuskan pelaksanaan rapid test di pusat keramaian, seperti pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan rapid test yang dilakukan di sejumlah pusat pasar tradisional bertujuan untuk memeriksa sejumlah masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mengingat saat ini kondisi Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara menargetkan sebanyak 350 orang untuk dirapid tes secara acak di 5 lokasi pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara. Terkait kegiatan rapid test yang dilaksanakan, Bu? Baik, kegiatan hari ini ada 5 tempat yang kita laksanakan secara serentak. Pasar Gunung Tua, Pasar Sikam, Pasar Koriki, Pasar Air Godang, dan Pasar Batu. Dan sasaran kita untuk 5 pasar ini ada 350 orang masyarakat yang akan kita laksanakan tracing. Dan mungkin besok kita juga akan melaksanakan di kantor Perizinan dan Capil, dan hari Senin mungkin di kantor DPR. Jadi Pak, jadi Bu, tujuannya Bu? Ya, tujuannya untuk melakukan tracking kepada masyarakat agar kita tahu, karena saat ini COVID-19 apalagi pasien konfirmasi kita di Kabupaten Padang Lawas Utara ada peningkatan. Makanya kita melaksanakan tracking masal kepada masyarakat untuk mencari apakah ada lagi masyarakat yang suspek untuk COVID-19 ini. Jadi Bu, harapannya Bu untuk masyarakat Bu? Ya, harapan kami di sini ya masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan lagi mencuci tangan. Ya Bu, makasih Bu ya. Berdasarkan informasi terbaru dari data COVID-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 3 orang dan pasien terkonfirmasi positif bertambah menjadi 7 orang. Arif Sregar melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, 6 orang tenaga medis terpapar COVID-19, sehingga 2 puskesmas Kabupaten Asahan lockdown selama 14 hari sejak Selasa kemarin. Sementara itu pelayanan kesehatan dialihkan ke puskesmas terdekat. Sebanyak 2 puskesmas di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terpaksa di lockdown sementara selama 14 hari ke depan. 2 puskesmas yang ditutup tersebut yakni Puskesmas Sidodadi dan Puskesmas Rawang Panca-Arga. Penutupan sementara puskesmas dilakukan akibat 6 tenaga medis terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab test, yang mana tenaga medis tersebut sebagai bidan dan kepala puskesmas. Yang mana dari sisi lain salah seorang warga pun yang datang ke salah satu puskesmas di Sidodadi Asahan mengaku baru mengetahui jika puskesmas fasilitas kesehatan BPJS sedang ditutup. Rahmat Hidayat Siregar, jubir gugus tugas COVID-19 mengatakan, untuk pelayanan sementara warga dirujuk ke puskesmas pembantu atau puskesmas terdekat. Penutupan puskesmas ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mengingat jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Asahan terus meningkat, yang mana hingga saat ini terkonfirmasi sebanyak 106 orang. Oleh karenanya pemerintah berharap agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Ngambil rujukan. Tutup rumah sakit. Tahu nggak ini puskesmas tutup hari ini? Enggak, makanya kita tutup ini gitulah. Begitu. Pekaan. Ini itulah Bang, gimana ya? Jadi ngurusnya kemana Bu ini rencana? Ya nggak tahu lah kemana mengarahkan ini. Orang seharusnya ngambil rujukan kan ke sini. BPJS fasilitas kesehatannya ke sini, di sini.
Ada 2 puskesmas di Kabupaten Asahan dari 25 kecamatan untuk ditutup sementara karena tenaga medis yang ada di puskesmas tersebut ada beberapa dari hasil swab dinyatakan positif COVID-19. Jadi untuk sementara kedua puskesmas itu kita tutup dan diadakan isolasi mandiri bagi seluruh yang staf yang ada di puskesmas tersebut. Puskesmas Kecamatan Kisaran Barat, di situ ada 4 itu perawat bidan dari puskesmas tersebut. Di Rawang Pancarga ada 2 kapus, termasuk kapusnya dari hasil swab menyatakan positif COVID dan 1 bidan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga terjaring operasi justisi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara. Dan sebagai hukumannya, warga yang terjaring oleh petugas pun diminta membersihkan rumah ibadah dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Operasi Justisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 digelar Polres Batubara bersama TNI dan Satpol PP di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50 Batubara. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan setiap pengendara yang tidak menggunakan masker. Setelah diberi pengarahan dan masker gratis oleh petugas, para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut kemudian dihukum dengan membersihkan rumah ibadah di sekitar lokasi penindakan dan membacakan teks Pancasila serta menyanyikan lagu-lagu nasional. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, operasi justisi ini digelar untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita saksikan bersama, kami melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tadi ada yang ditindak melakukan kebersihan di masjid, kemudian bagi pengendara yang lewat menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, yang mana tujuannya ini adalah untuk supaya masyarakat sadar bahwa pentingnya masker untuk kesehatan kita bersama. Selain sanksi sosial, para pelanggar protokol kesehatan untuk ke depan juga akan dihukum denda sebesar Rp50.000 bagi perorangan dan Rp500.000 bagi pelaku usaha, sesuai peraturan Bupati Batubara tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, JR Saragi, memimpin rakor penanganan hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang aman dan nyaman pada Desember mendatang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, JR Saragi, memimpin rapat koordinasi penanganan hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam rangka pilkada serentak yang aman pada Desember mendatang. Rapat dilaksanakan di Posko Gugus Tugas COVID-19, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, pada 16 September 2020. Yang dihadiri oleh Forkopimda Simalungun beserta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Melalui rakor ini akan ada peraturan yang ditetapkan oleh Pemkab Simalungun melalui gugus tugas untuk menekan angka COVID-19 pada pelaksanaan pilkada. Sehingga pelaksanaan pilkada Desember mendatang akan berlangsung aman dari COVID-19.
Rakor ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat dari Mendagri agar setiap kabupaten kota melaksanakan rakor penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Oleh sebab itu, adanya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 diharapkan masyarakat dapat mematuhinya sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Kami tadi baru rapat beserta Pak Kapolres, Pak Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan diwakilkan, termasuk KPU dan Bawaslu. Yang intinya bersama dengan Dandim tadi itu, yang intinya kami ingin membahas tentang penerapan protokol kesehatan. Karena kita tahu akhir-akhir ini angka COVID ini semakin meningkat, bukan di Kabupaten Simalungun, tapi kita tahu untuk mencegah ini tentu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tahu bahwa sebentar lagi ada pesta demokrasi. Tentu kita harus mengetahui aturan-aturannya, berapa orang bisa bertemu, berkumpul, sehingga kita tahu melakukan pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat kita terlindung dari COVID-19 ini. Itulah tujuan kami bersama-sama rapat ini, supaya masyarakat merasa dilindungi, tidak menjadi was-was. Tentu harus sama-sama menjaga diri melalui cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Itulah tujuannya. Dan di sini juga kita sudah buat Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020. Yang di sini nih ada sanksi-sanksinya. Kita bukan mau menerapkan sanksi aja, tapi kita pengen menyampaikan kepada masyarakat, mari kita sama-sama untuk menjaga diri supaya tidak kena COVID-19 ini. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa angka kematian itu cukup tinggi. Karena apa? Karena banyaknya masyarakat yang kita bilang tadi menganggap masih sepele COVID ini. Padahal sementara ini sudah mengancam dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita sama-sama menahan diri. Itu yang kami harapkan. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 ini didukung penuh oleh Ketua KPU Simalungun guna mensukseskan pilkada yang aman di tengah pandemi COVID-19. Komisi Pemilihan Umum di Simalungun juga berencana akan melaksanakan deklarasi pelaksanaan pilkada aman dari COVID-19 dengan mengundang paslon untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan gencar mensosialisasikannya, mengingat dalam waktu dekat sudah memasuki masa kampanye. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kementerian Perdagangan meluncurkan program aktivasi kampanye Pernak-pernik Unik Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan secara virtual dari Jakarta. Kampanye ini bertujuan mendorong masyarakat mencintai dan menggunakan produk Indonesia, terutama di masa pandemi. Meletakkan tangannya di LED, tangan kiri ya Pak. Kementerian Perdagangan meluncurkan program aktivasi kampanye Pernak-pernik Unik Bangga Buatan Indonesia BBI yang disiarkan secara virtual Rabu 16 September. Kampanye ini untuk mendorong masyarakat mencintai dan menggunakan produk Indonesia di masa pandemi COVID-19. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pelaksanaan PSBB telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Penjualan secara daring atau online dapat menjadi solusi karena bisa mendorong UMKM bertahan di tengah situasi pandemi. Mendak menambahkan, Indonesia dianugerahi kekayaan budaya yang melimpah yang di dalamnya terdapat seni dan kerajinan yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Hasil-hasil kerajinan pernak-pernik Indonesia mempunyai ciri khas yang unik di masing-masing daerah. Dengan launching aktivitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dan mentransformasi UMKM dalam memasarkan produknya secara digital serta menggugah seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih bangga pada buatan Indonesia dan juga peduli, mencintai dan membeli produk Indonesia.
Dengan peluncuran platform penjualan digital tersebut, UMKM diharapkan dapat memainkan perannya sebagai penopang perekonomian bangsa yang mampu menggerakkan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Mendak berharap UMKM mampu menjaga kontribusi 60% dari total PDB, menyerap 96% tenaga kerja dari total 133 juta angkatan kerja, serta sumbangsi 14% dari total ekspor negara. Dari Jakarta, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Wow, luar biasa sekali. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.